Kembali di Indonesia Memilih, pemirsa. Tadi saya tanyakan tentang peran dari sentra Gakumdu yang harusnya bekerja dari level TPS sampai ke pusat. Nah, kalau dari perspektif hukum, Prof. Juanda melihatnya seperti apa? Sebenarnya peran sentra Gakumdu yang kita pantau selama ini sebenarnya sudah banyak pelanggaran, namun peran tindak lanjutnya juga belum kelihatan gitu. Iya, kalau peran secara normatif sudah jelas, tidak ada masalah dan tidak diragukan. Tetapi peran secara praktek itu yang kelihatannya belum kelihatan dan masih lemah. Ya, masih lemah. Artinya masih lemah ini sebenarnya bisa jadi karena tingkat pengetahuan dari Gakumdu itu sendiri, atau memang ya yang diajukan itu sendiri, misalnya kalau misalnya ada dugaan pelanggaran misalnya, itu kadang-kadang kan apakah itu administratif, apakah itu pidana misalnya. Nah ini kan masih kadang-kadang debatable. Tapi kalau itu misalnya sudah menyangkut pidana, saya kira tidak ada alasan mereka atau Gakumdu itu menolak sebenarnya. Tapi rata-rata yang saya lihat kebanyakan ya Gakumdu ya. Nah, ini penegakan ya namanya. Tapi kum berarti hukum. Nah kadang-kadang tidak mengetahui atau tidak ada latar belakang hukumnya di situ. Nah ini ada memang misalnya dari aparat misalnya, ya tetapi aparatnya sendiri ya belum tentu memahami fungsi dan wewenangnya sebagai Gakumdu. Nah atau dia memahami tetapi dibayangi oleh secara struktur, misalnya bayang-bayang yang ada tekanan. Saya tidak mengatakan tekanan, secara psikologis ya itulah budaya kita, ada kaitan dengan budaya ya. Budaya hukum yang jadi bukan karena pemerintahan misalnya kayak beda pemerintahan, beda presiden, beda rezim, ya Bawaslu akan juga berbeda gitu secara tajinya, secara efektivitasnya? Saya kira memang itu bisa jadi terjadi, tetapi Gakumdu itu sendiri kan kalau dia aparat misalnya kepolisian atau apa kejaksaan, di situ misal ada ya, maka kadang-kadang itu banyak pengaruh dari secara psikologis. Nah artinya seharusnya tidak demikian, harusnya Gakumdu itu kalau memang ada pelaporan atau ada apa dugaan pelanggaran itu dilaporkan ke Gakumdu, maka secara profesional mereka harusnya menindaklanjuti sesuai dengan alat bukti misalnya. Tetapi kadang-kadang kan ada masuk nuansa politis misalnya, ada nuansa politis sehingga mempengaruhi psikologis. Ya mempengaruhi psikologis. Nah oleh karena itu memang pemilu ini berkaitan dengan elit kekuasaan atau kepentingan elit kekuasaan ya. Nah disinilah letaknya kalau misalnya seorang penegak hukum atau siapapun yang berkaitan dengan lembaga penegakan hukum, ya apakah dalam konteks pemilu ataupun dalam konteks yang umum seperti sehari-hari seperti yang ada di level-level rakyat dan pemerintah kita sekarang ini, nampaknya memang kadang-kadang tidak profesional atau kurang profesional menjalankan tugas dan fungsinya, dan ini kelemahan kita ya, kelemahan kita. Misalnya ya contoh, dia berkelit, bukan ini orang yang diadu itu ada misalnya batas waktu gitu, ya misalnya ketika batas waktu ini lewat dia entah kemana itu, nah, seolah-olah Gakumdu tidak dapat orang itu yang diadu itu tidak ditemukan, nah sehingga lewat. Nah itu kelemahan juga dari segi norma. Nah kelemahan dari segi norma ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dengan melihat dari kelemahan dari institusi atau Gakumdu itu sendiri. Nah oleh karena itu saya kira masih banyak yang perlu kita perbaiki ya ke depan dalam konteks kepemiluan ini. Berarti pertanyaannya gini,
suatu sebuah lembaga yang bisa mensupervisi gitu para watchmen, biasanya juga ada watchdogs-nya kan di belakang, tapi untuk urusan Bawaslu kemudian juga KPU khususnya gitu kan selama ini kan menjadi sebuah lembaga yang ketika mendapatkan teguran atau sanksi tapi tidak ada tindak lanjutnya gitu, atau memang kalau untuk Bawaslu sendiri, ingatkan saya dengan juga Davi, Prof Juanda dan juga Pak Kakak, apakah memang ada lembaga yang bertugas untuk mengevaluasi Bawaslu itu? Tapi tahan dulu jawabannya Prof Juanda dan juga Pak Kakak, kita akan jeda sesaat. Pemirsa tetaplah bersama kami, Indonesia Memilih akan segera kembali sesaat lagi.